Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam Allah, dalam keadaan sehat, ya, amin Allah, amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Izharuz Zain, syarah terhadap kitab Uqudul Lujain. Sudah sampai di halaman 240. Nah, jangan lupa dibagikan teman-teman ya, biar ramai dikit. Makin ramai ngaji makin enak. Qala al-mu'allif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala Muawiyah, berkatalah oleh Muawiyah. Apa katanya? Inni sami'tu Rasulullah. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, berkata ianya Rasul. Ayyuma imra'atin akhadat min mali zawjiha. Siapapun istri yang mengambil ia dari harta suaminya. Istri ngambil harta suaminya bighairi iznihi, dengan tidak ada izinnya suami. Illa kana 'alaiha, melainkan adalah atasnya istri widru sab'ina alfa sarikin. Melainkan adalah di atasnya istri itu dosa 70.000 pencuri. Ya, ini kan terlalu berat ya. Dosa 70.000 pencuri. Gara-gara ngambil harta suami nggak minta izin. Qauluhu wa qala Muawiyah. Adapun ucapan musannif qala Muawiyah itu kunyatuhu, bermula kunyahnya Muawiyah itu Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Muawiyah itu bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Sahabiyun ibnu sahabi, yaitu sahabat, putra dari sahabat. Masuk Islamnya telat kan? Di Fathu Mekah. Nah, tapi orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi disebut sahabat. Sahabat ibnu Sahabi, ibni Harbin, ibni Umayyah, bin Abdi Syamsi, bin Abdi Manaf, bin Qusay, Al-Qurashiyu. Beliau itu berbangsa Quraisy, Al-Umayyah. Dinisbatkan kepada Umawi, Bani Umayyah. Makanya kekuasaannya nanti disebut dengan Daulah Umayyah. Baru mulai Ustaz Rafi'i, aman. Ayu isim syarat, kalimat sesudahnya idhofah. Ayu, man mata ayu mata mahma isim syarat, jadi mubtada. Ma zaidah, mudhaf ayu imra'atin mudhaf ilaih. Jadi ayyuma ini mubtada. Bermula siapapun istri, ya itu asal. Aslama huwa wa abuhu. Islamlah oleh dianya Muawiyah dan bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Sufyan. Wa akhuhu, dan saudaranya. Siapa saudaranya? Yazid ibnu Abi Sufyan. Yazid putra Abi Sufyan. Wa ummuhu, dan Islamlah oleh maknya, yaitu Hindun, yang makan hati jantung Abbas kan. Jantung paman Nabi dimakan oleh Hindun ini. Dan ibunya Muawiyah yakni Hindun. Kapan mereka masuk Islam semuanya? Fi Fathi Makkah, di penaklukan kota Makkah. Artinya masuk Islam ini satu keluarga bareng-bareng. Nah, sebagian ulama bilang ini karena terdesak banget ketika itu kan. Di Fathu Makkah masuk Islam. Ini termasuk tokoh yang kontroversi sampai sekarang ya. Ada yang bilang munafik, ada yang memujinya macam-macam kan. Muawiyah. Waqila, dan dikatakan innahu aslama fi umratil qadha. Dikatakan sesungguhnya Muawiyah itu masuk Islamiyah pada umratil qadha. Wa katama islamahu, dan menyembunyikan ia akan keislamannya. Syahidah ma'a Rasulillah, bersyahadah, hadir ya. Hadir ianya Muawiyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hunainan, akan perang Hunain. Perang Hunain. Wa atahu, dan memberikan oleh Nabi kepadanya Muawiyah min ghanaimi Hawaden, dari ghanimah Hawaden,
mi'ata ba'irin 100 ekor onta. Wa arba'ina auqiyatan dan 40 auqiyah emas. Jadi ketika perang Hawazin banyak banget Nabi dapat rampasan perang. Nabi kasih ke Muawiyah ini 100 ekor onta. Ini kalau bahasa kita sekarang, kata Muawiyah, kata para ulama ya, bandel. Jadi perlu dijinakkan. Perlu apa namanya? Perlu ditarik hatinya untuk Islam. Perlu dibayar gitu ya. Ini bukan suap namanya. Nabi kan suka begitu kan. Orang-orang yang kira-kira berpeluang jadi bandit ya itu kan. Jadi diberikan harta yang banyak biar tenang hatinya dalam Islam. Nah itu. Wa'atahu memberikan oleh Nabi kepadanya Muawiyah dari rampasan Hawazin mi'ata ba'irin 100 ekor onta wa arba'ina uqiyatan dan 40 auqiyah emas. Kan banyak banget nih. Kana huwa wa abuhu minal mu'allafati qulubuhum. Adalah dianya Muawiyah dan bapaknya itu dari orang-orang yang didamaikan akan hati mereka. Mu'allafah, ditarik hati mereka agar cinta kepada Islam walaupun dengan diberikan banyak harta. Summa hasuna islamuhuma. Kemudian baguslah Islam keduanya. Ini kata sebagian ulama. Walamma ba'asa Abu Bakrin Siddiq, dan manakala mengirim oleh Abu Bakar Siddiq al-juyusha akan pasukan-pasukan tentara-tentara ila Syam, sara Muawiyah ma'a akhihi Yazid. Berjalanlah oleh Muawiyah bersama saudaranya Muawiyah. Siapa saudaranya? Yazid. Nanti Muawiyah ini punya anak namanya Yazid juga kan? Ini kasus juga Yazid nih kan. Asalnya disebut Yazid ibni Abihi, anak bapaknya. Nggak jelas bapaknya. Kemudian pada masa kerajaan Muawiyah, kemudian dinisbatkan kepada Abu Sufyan. Nanti baca sendiri ceritanya panjang ini. Dan kalau kita baca, Masya Allah mengerikan. Falamma mata Yazid, maka manakala matilah oleh Yazid, istakhlafahu, menggantikan ianya Abu Bakar akannya Muawiyah ala amalihi, di atas amalnya Yazid di Syam. Nah, itulah manakala meninggal ianya Yazid tadi yang mestinya memimpin Syam, manakala meninggallah oleh Yazid istakhlafahu, menggantikan oleh Abu Bakar akannya Muawiyah kepada tugasnya Yazid di Syam. Wahwa bi Dimashq. Ini bagaimana nih cara memaknai? Wahwa bi Dimashq. Dan dianya Syam itu, dan dianya Syam bidamsyik, bersama Damsyik kan. Damsyik dan Syam kan dekat-dekat ya. Damsyik Suriah, Syam juga Suriah. Ya. Fa'aqarrahu Umar radhiyallahu anhu makanahu, maka mengakui akannya Muawiyah oleh Umar radhiyallahu anhu akan kedudukannya. Mana mengakui ketika Abu Bakar meninggal, kemudian Sayyidina Umar jadi khalifah, beliau tetap membiarkan Muawiyah jadi penguasa Syam, gubernur Syam. Walamma wallahu Umar bin al-Khattab asy-Syam, dan manakala memberi wilayah kepadanya Muawiyah oleh Umar ibn al-Khattab akan Syam, maka akhihi, pada kedudukan saudaranya Muawiyah yakni Yazid, baqiya amiran. Nah, tetap ianya Muawiyah sebagai amir, sebagai pemimpin khilafat Umar pada masa khilafah Umar. Maknanya dari masa Abu Bakar, Muawiyah sudah jadi wali di Syam. Pada masa Khalifah Umar, Muawiyah tetap dibiarkan jadi wali di Syam. Karena itu kata para ulama, itu Muawiyah ini kekuasaannya lama kan. Jadi gubernur aja katanya 40 tahun. Sehingga punya peluang untuk menyiapkan pasukan-pasukan yang kuat. Sehingga di kemudian hari enggan untuk taat kepada imam yang sah, yaitu Khalifah Ali. Karena memang sudah lama berkuasa kan. Nah, karena itu juga penduduk Syam, kata para ahli sejarah, sangat mencintai Muawiyah ini. Karena memang lama dipimpin. Summa aqarrahu Utsman, kemudian mengakui akannya Muawiyah oleh Utsman. Pada masa Sayyidina Utsman jadi khalifah juga mengakui Muawiyah sebagai gubernur Syam juga. Wa waliyal khilafata ba'da dzalika 20 sanatan takriban.
dan menguasai ia akan kekhalifahan, mengwilayah ia akan kekhalifahan. Sebenarnya nggak disebut khalifah. Yang disebut khalifah cuma 5 orang kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan radhiyallahu anhum. Itu yang disebut khalifah dalam hadis Nabi. Sesudah itu nggak disebut lagi khalifah, tapi disebut mulkun adid, kerajaan yang menggigit, kan gitu. Tapi di sini wawaliyal khilafah, mengwilayah ianya Muawiyah akan kekhalifahan ba'da dzalik, sesudah demikian asyrina sanatan takriban, selama 20 tahun lebih kurang. Kemudian sesudah itu jadi raja pertama lah kita sebut dalam Islam selama 20 tahun, sehingga kekuasaannya sangat panjang. Wawaliya bi Dimashq arba'a sinina fi khilafati Umar, dan menjadi wali ia di Damsyik, yaitu di Syam tadi. Menjadi wali ia di Damsyik selama 4 tahun pada masa Khalifah Umar. Wasna asyrata sanatan min khilafati Utsman, dan selama 12 tahun dari kekhalifahan Utsman. 12 tambah 4, 16 tahun jadi gubernur. Ma'ama adhafa ilaihi min baqi Syam, bersama yang menambah ianya Utsman kepadanya Muawiyah dari sisa Syam. Maknanya seluruh wilayah Syam ketika itu di bawah kekuasaan Muawiyah. Wa arba'a sinina takriban ayyama khilafati Ali. Dan menguasai ia akan Syam tadi 4 tahun lebih kurang pada masa-masa kekhalifahan Sayyidina Ali. Jadi 16 tambah 4, 20 tahun jadi gubernur, kemudian jadi raja 20 tahun, 40 tahun berkuasa. Kan? Ya, sehingga itulah menyiapkan segala hal untuk menurunkan kekuasaannya kepada keturunannya seperti Yazid. Kan? Nah, mulai itulah terjadi perang besar-besaran. Karena banyak para sahabat nggak setuju Yazid ketika itu nggak layak jadi khalifah, jadi raja. Karena masih banyak orang-orang lain yang istimewa. Belum lagi Yazid ini dikenal dengan khamar, yang suka minum khamar, suka maksiat fasik kan. Bahkan banyak ulama melaknatnya. Nah itu. Dan terjadilah peristiwa panjang nanti kan. Selama Yazid berkuasa 3 tahun itu melakukan 3 kejahatan besar kata para ulama. Peristiwa Harrah di Madinah kan. Dia membebaskan pasukannya, tentaranya selama 3 hari untuk mengacak-acak Madinah. Sehingga ada 1000 lebih kurang. Nah, perempuan-perempuan melahirkan tanpa suami. Coba baca peristiwa Harrah. Baca aja peristiwa Harrah terjadi pada masa kekuasaan Yazid. Kemudian terbunuhnya cucu Nabi ya, Sayyidina Husain. Kemudian terjadi pembakaran Ka'bah. Nah, menyerang Ka'bah. Dengan manjanik, dengan pakai bola api kan. Karena ketika itu Abdullah bin Zubair kan bersembunyi di Ka'bah. Kemudian Ka'bah diserang. Abdullah bin Zubair ini kan orang yang nggak mau takluk kepada Yazid. Nah, bacalah sejarah. Wasittata asyhurin khilafat al-Hasan, dan menguasai ia akan Damsyik tadi oleh Muawiyah selama 6 bulan khilafat al-Hasan pada kekhalifahan Hasan. Karena ketika Sayyidina Ali meninggal, masyarakat Madinah ketika itu mengangkat Sayyidina Hasan untuk menjadi khalifah. Cuma kemudian beliau tanazul, turun ya kan. Karena Muawiyah tetap nggak mau tunduk daripada perang terus, meninggal orang banyak banget, akhirnya beliau mundur. Ini bisa dibaca poin-poinnya. Beliau siap mundur dengan beberapa ketentuan. Di antara lain yang saya baca, Muawiyah hendaklah jangan membunuh pengikut-pengikut Sayyidina Ali, Ahlul Bait. Ya, jangan dikejar habis-habisan. Kemudian sesudah Muawiyah meninggal nanti, urusan kekhalifahan diserahkan kembali ke masyarakat. Terserah masyarakat mau mengangkat siapa jadi pemimpinnya. Tapi semua itu diingkari oleh Muawiyah nanti. Bahkan dia menobatkan Yazid sebagai putra mahkota. Baca. Wasallama ilahil Hasanul khilafata, dan menyerahkan kepadanya Muawiyah oleh Hasan akan kekhalifahan pada tahun 41 Hijriah. Waqila dikatakan pada tahun 40. Wal awwalu as-sah, pendapat pertama itu yang lebih sahih, yakni pada tahun 40. Wattafaqu ala annahu tuwfiya bi Dimashq, dan sepakatlah mereka ahli sejarah kepada bahwasanya Muawiyah itu wafat ia di Damsyik. Wal masyhur annahu tuwfiya yaumal khamis. Yang masyhur itu bahwasanya Muawiyah itu diwafatkan ia pada hari Kamis, lisamanen baqin, bagi 8 tersisa dari bulan Rajab. 8 hari di akhir bulan Rajab. Maknanya sekitar 22 Rajab. 22 Rajab meninggal ya.
Waqila dan dikatakan linis fi Rajabin sanata 60. Ada yang menyatakan meninggal setengah Rajab, 15 Rajab pada tahun Sittina, pada tahun 60 minal hijrah. Waqila ada juga yang menyatakan tahun 59. Wahwa ibnu dianya itu ketika meninggalnya anak berumur 82 tahun. Usia panjang. Waqila ghairu dzalik dikatakan selain itu. Nah itu. Waruya anhu annahu qala dan diriwayatkan. Ini hadis dhaif, ruwiya. Diriwayatkan darinya Muawiyah annahu sesungguhnya Muawiyah itu berkata iya, maziltu atma'u bil khilafah mundu qala li Rasulullah. Senantiasa aku berharap, aku tamak, senantiasa aku berharap kekhalifahan semenjak berkata bagiku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? In walita fa ahsin, jika engkau jadi wali, jika engkau jadi pemimpin, fa ahsin, maka berbuat baiklah. Nah, semenjak mendengar hadis itu, kata para ulama, ini beliau ini Muawiyah pengen jadi raja, pengen jadi khalifah. Wa manaqibuhu katsiratun masyhurah, dan bermula manaqibnya, kelebihan-kelebihannya itu banyak lagi masyhur. Ini juga kata sebahagian para ulama. Ada ulama yang bilang nggak punya kelebihan sama sekali. Di antara lain ulama yang bilang Imam An-Nasai, imam ahli sunnah. Imam An-Nasai yang kitab beliau menjadi rujukan ahli sunnah yaitu Sunan Nasai. Beliau mengarang satu kitab namanya Khasaisu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib ya. Beliau mengajarkan kitab itu di Syam. Kemudian penduduk Syam ketika itu yang rata-rata mencintai Muawiyah bilang kepada Imam Nasai, kenapa engkau tidak menuliskan kitab tentang kelebihan Muawiyah? Beliau menyatakan, saya tidak tahu Muawiyah punya kelebihan kecuali satu-satunya hadis Nabi yang sahih, yakni la ashba'allahu batnah. Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Itu bisa dibaca hadis itu. Ketika Nabi menyuruh Ibnu Abbas untuk memanggil Muawiyah, Muawiyah ketika itu sedang makan. Nah, kan? Enggak digubris panggilan Nabi sampai 3 kali. Akhirnya Nabi menyatakan la ashba'allahu batnah. Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Sehingga kata para ulama Muawiyah ini gemuk orangnya, makan terus. Enggak kenyang, itu yang saya baca. Nah, kemudian Imam Nasai gara-gara bilang seperti itu, enggak ada kelebihan Muawiyah, beliau diinjak-injak, dipukul, digebukin rame-rame hingga hampir meninggal. Kemudian dibawa lari ke, ada yang bilang ke Palestina, ada yang bilang ke Mekah. Kemudian beliau meninggal. Cari aja informasi tentang penyebab kematian Imam An-Nasai. Itu karena digebukin oleh penduduk Syam gara-gara beliau mengajarkan kitab Khasaisu Amirul Mukminin. Dan kitab ini tercetak bisa dibaca umumnya. Nah, tapi di sini katanya kelebihannya itu banyak lagi masyhur. Tapi menurut Imam Nasai nggak punya kelebihan. Ruyalahu diriwayatkan baginya Muawiyah an Rasulillah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 163 hadis. Ada 163 hadisnya yang sampai ke kita. Ittafaqal Bukhari wa Muslim ala arba'ati ahadisa. Yang sepakatlah Imam Bukhari dan Imam Muslim di atas 4 hadis. Ada 4 hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wan faradal Bukhari bi arba'atin. Dan sendirilah oleh Imam Bukhari dengan 4 hadis. Dan sendirilah Imam Muslim dengan 5 hadis. Ini semua dikutip dari Fathul Qari bil Mujib lil Fayyub. Nah, karena Muawiyah ini termasuk tokoh yang kontroversi, maknanya tidak semua ahli sunnah memujinya, memuliakannya. Bahkan ini salah satu sahabat yang tidak dibacakan radhiyallahu an oleh Syekh Siddiq Al-Ghumari kan. Nah, kalau teman-teman tahu Syekh Siddiq Al-Ghumari, gurunya Syekh Ali Jum'ah, coba baca Mausu'ah beliau juzuk 16 sekitar halaman 266. Ada 5 sahabat yang Syekh Siddiq Al-Ghumari tidak membacakan radhiyallahu an. Tidak juga mencelanya, enggak mengutuk, enggak melaknat, tapi enggak membaca radhiyallahu. Kenapa? Karena banyak banget hadis-hadis yang datang berkenaan dengan 5 orang itu tentang kejahatannya. Nah, kayak Muawiyah misalkan, Nabi bersabda dalam hadis sahih kan, "Waihak ya Ammar, kasihan engkau Ammar, taktulukal fi'atul baghiyah." Engkau nanti akan dibunuh oleh kelompok pemberontak, baghi. Tad'uhum ilal jannah, engkau ajak mereka ke surga, wa yad'unaka ilan nar, mereka mengajakmu ke neraka. Dan pada akhirnya ternyata Sayyidina Ammar meninggal ketika berperang melawan Muawiyah dalam perang Siffin. Ammar ketika itu berpihak kepada khalifahnya nih Sayyidina Ali.
Coba baca. Nah, ini mausu'ahnya. Mausu'ah Alamah Muhaddis Syekh Siddiq Al-Ghumari ya, halaman 16. Itu informasi tambahan ya. Saya coba baca. Biar kita tahu pandangan para ulama. Nah, ini kan. Ini sebagai tausiknya. Su'ila an Muawiyah, ya kan? Ditanyakan tentang Muawiyah, ditanyakan akan beliau radhiyallahu an tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Fa'ajaba, beliau menjawab, Muawiyah min muslimatil fathi. Muawiyah itu termasuk orang Islam ketika terjadi penaklukan Mekah. Bahwa sahabiyun beliau itu sahabat. Lakin ja'at anhu asya'u, tetapi datang tentangnya Muawiyah oleh beberapa perkara. Naqamah alaihi sahabah, yang mencacati akannya perkara di atasnya Muawiyah oleh para sahabat. Ada beberapa hal ya kan, bentuk kritik atau apa bahasa kita ya. Ya, kritikan para sahabat terhadapnya. Wa ana syakhsiyan, saya secara pribadi la atakallamu fihi. Saya tidak berbicara padanya, maknanya saya tidak berbicara buruk berkenaan dengannya, wala ataraddu anhu, saya pun tidak membacakan radhiyallahu untuknya. Wala khilafa annahu kana baghiyan, dan tidak ada khilaf bahwa sungguh Muawiyah itu ada ia bagian seorang pemberontak bi khurujihi, dengan sebab keluarnya Muawiyah alal imamil haqqi, atas imam yang benar, yakni Ali alaihi salam. Wa qala fi mawdi'in akhar, kemudian Syekh Al-Ghumari berkata dalam tempat yang lain, di kitabnya yang lain, khamsatun minas sahabah la ataraddu anhum wa la asubbuhum. Ada 5 orang dari sahabat yang saya tidak membacakan radhiyallahu an, tidak pula saya mencela mereka. Muawiyah, Amr bin al-As, Nu'man bin Bishir, Samurah bin Jundub, Mughirah bin Syu'bah. Wa kana al-Mughirah bin Syu'bah waliyan li Muawiyah, dan adalah Mughirah bin Syu'bah ini seorang gubernur bagi Muawiyah di atas Kufah. Ketika Muawiyah berkuasa, Mughirah bin Syu'bah ini jadi gubernur Kufah. Wa kana khatibal masjid, dan Mughirah ketika itu menjadi khatib di masjid. Yasubbu Aliyan alaihi salam, dia mengutuk mencela Sayyidina Ali. Jadi coba baca sejarah, selama kekuasaan Bani Umayyah itu hampir 80 tahun itu Sayyidina Ali dilaknat di mimbar-mimbar Jumat kan. Sehingga pada akhirnya pada masa Umar bin Abdul Aziz, kutukan itu diganti dengan ucapan baik, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba kan. Nah, tadinya di situ posisinya melaknat Ahlul Bait. Nah, karena Bani Umayyah sebahagian besarnya musuh Ahlul Bait, mereka melaknat. Nah, ini contohnya Mughirah bin Syu'bah ini wali Muawiyah terhadap Kufah, dia berkhutbah di masjid mencela Sayyidina Ali. Fa'taradahu Sa'id bin Zaid, maka memprotes akannya Mughirah oleh Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid? Ahadul asyaratil mubasyarin, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Wa'taradahu, dan protes kepadanya Mughirah oleh Hujur bin Adi dan teman-temannya. Anda gara-gara Hujur bin Adi protes, akhirnya Hujur bin Adi sahabat Nabi dibunuh juga. Dibunuh kan? Coba baca kisahnya. Penyebab meninggalnya Hujur bin Adi, sahabat Nabi. Wa hadza kana sababa qatli Muawiyah li Hujur bin Adi. Dan ini protesnya Hujur bin Adi, protesnya Sa'id bin Zaid terhadap Mughirah yang mencela Sayyidina Ali, itu menjadi sebab membunuhnya Muawiyah bagi Hujur bin Adi radhiyallahu an. Wa Muawiyah kana katiban li Rasulillah. Sering kita dengar Muawiyah itu katibul wahyi, kalau kata Wahabi. Katibul wahyi, Khalul mu'minin kan gitu. Muawiyah itu penulis, benar penulis, tapi apakah menulis wahyu? Bukan. Wahyu apa yang ditulis orang masuk Islam sudah Fathu Makkah. Wa Muawiyah, karena ada ianya Muawiyah itu katiban, penulis bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal fathi, sesudah penaklukan kota Mekah. Walakin lam yaktubil wahya, tetapi Muawiyah tidak menuliskan wahyu. Mungkin menuliskan surat ya. Ini informasi tambahan. Jadi banyak kita bisa dibaca, memang kita harus baca ya. Coba baca juga kitab Tadhhirul Jinan karangan Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami mengarang satu kitab namanya Tadhhirul Jinan ya, di mana isinya memuji Muawiyah ini. Kemudian kitab beliau dikritik oleh banyak orang. Baca juga kitab Naqdu li Tadhhiril Jinan, kritikan terhadap kitab Tadhhirul Jinan. Nah, di sana banyak informasi tentang itu. Oke, kita lanjutkan.
Kita sudah jauh ini kan sejarah kan. Jadi Muawiyah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapapun perempuan yang mengambil ia dari harta suaminya tanpa izinnya, melainkan adalah di atasnya istri, itu dosa 70.000 pencuri. Seperti dosa 70.000 pencuri. Kemudian Syekh Abu Mustafa Asep memberikan komentarnya. Apa kata beliau? Ya. Hadis Muawiyah. Adapun hadis Muawiyah di atas, yaitu ayyuma mamra'atin akhadhat min mali zawjiha ila lam adfar. Saya tidak mendapatkan hadis itu ilal an hingga sekarang fi syai'in min kutubil hadis pada sesuatu dari kitab-kitab hadis. Ternyata hadisnya hadis enggak sahih. Bahkan bisa palsu. Enggak ada dalam kitab hadis. Wa auradahu aidan fi Qurratul Uyun, dan membawakan akan ini hadis juga oleh pengarang Qurratul Uyun dalam kitabnya Qurratul Uyun Syarhi Mandumati Ibni Ya'mun di safhah 54 dengan lafadznya di sono dalam syarah Qurratul Uyun, ayyuma mar'atin akhadat min mata'i zawjiha. Ini mata bukan mal kan? Siapapun istri yang mengambil ya dari barang suaminya akan sesuatu, illa kana 'alaiha, melainkan adalah atasnya istri widru sab'in, dosa 70.000 pencuri. Ini di kajian sebelumnya kita sudah belajar tentang ucapan kutipan dalam kitab Ghayah Usul kan, yaitu ciri-ciri hadis palsu, yakni dosanya sedikit, hukumannya besar. Ini mengambil harta suaminya sedikit dianggap seperti 70 pencuri kan. Ini berlebihan. Nah, ini pertanda bahwa hadis ini memang lemah. Wa fihi ifratun bil wa'idi syadid. Dalam hadis di atas itu berlebihan dengan ancaman yang kuat, bahwa dianya ancaman yang kuat isbatu widri. Itu menetapkan dosa 70.000 pencuri alal amri saghir, di atas perkara yang kecil. Apa perkara yang kecil? Bahwa akhdhu zaujati syai'an min mali zawjiha. Yakni mengambilnya istri akan sedikit dari harta suaminya. Kan biasa nih. Istri kadang nggak minta izin ngambil sedikit harta suaminya. Dosa memang kan. Tapi kalau diancam seperti 70.000 pencuri nggak masuk. Nah itu. Nah, makanya dianjurkan kepada suami untuk menafkahi istri secukupnya. Jangan sampai istri harus mencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Waalaikumsalam semuanya. Oke. Jangan lupa teman-teman siapkan kopi ya. Ini kita ngaji agak lama. Nanti di bagian akhir sejam insya Allah kita baca bareng ya. Ini saya lanjutkan dulu. Kemudian. Nah, lanjut. Wa in hadarat zawju amsakat lisanaha anhu. Ini sambungan hadis di atas. Sambungan hadis di atas masih ciri-ciri 4 perempuan yang calon penghuni sorga. Kembali ke atas, perempuan yang pertama afifah, menjaga dirinya. Perempuan yang kedua kemarin sabirah kan, sabar. Qanaah kan gitu, menerima dengan kehidupan apa adanya. Yang ketiga zata hayain gitu kemarin, memiliki sifat malu kan. Nah, itu yang ketiga. Wa in hadarat zawju amsakat lisanaha anhu, dan jika hadirlah suaminya. Maknanya kemarin ketika suaminya nggak ada di rumah gaib, dia menjaga dirinya. Ketika suaminya ada di rumah, amsakat lisanaha anhu, menahan ia akan lidahnya si istri darinya suami. Nggak menyakiti suaminya kan. Lanjutan. Ini lanjutan. Qauluhu amsakat lisanaha anhu ay fala tu'zi zawjaha. Maka tidak menyakiti oleh istri tersebut akan suaminya bilisaniha, dengan lidahnya. Nah, ini baru ketiga. 3 sudah selesai. Sekarang wanita yang keempat yang calon penghuni sorga, bahkan lebih duluan masuk sorga nih, Masya Allah nih. Cuma sayang hadisnya lemah, ya kan? Ini kita baca yang keempat. Wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wa alihi minal arba'ah. Nabi menyebutkan dari 4 orang wanita calon penghuni sorga.
Akan siapa Nabi sebutkan? Imra'atan mata zawjuha. Seorang perempuan yang meninggallah oleh suaminya. Walaha auladun sighar. Dan baginya perempuan punya anak-anak yang kecil. Fahabasat nafsaha ala auladiha. Maka menahan ia akan dirinya di atas anak-anaknya. Makna menahan, dia nggak menikah lagi. Seorang perempuan, suaminya meninggal. Perempuan itu punya banyak anak masih kecil. Dia menahan diri di atas anak-anaknya. Maknanya dia nggak mau menikah lagi. Fokus menjaga anaknya. Warabbathum, mendidik ia akan mereka anak-anaknya. Wa ahsanat ilaihim, berbuat baik ianya perempuan kepada mereka anak-anak. Walam tatazawwaj, dan tidak menikah ia. Khasyata ayyudaya'u, karena takut terlantarlah mereka anak-anak kan. Nah, takut anaknya terlantar. Karena kalau dia menikah lagi, dia sibuk mengurusin suaminya, anaknya nggak ada yang urus. Akhirnya dia nggak menikah lagi. Wanita yang seperti ini, balasan yang Allah berikan, masuk surga. Lebih cepat masuk surga. Nah, itu. Qauluhu wa imra'atun mata zaujuha walaha auladun sigar. Hiya rabi'atu. Dianya perempuan yang mati suaminya. Arabi'ah. Itu perempuan yang keempat minal arba, dari 4 perempuan yang masuk surga duluan. Kama fil kabair, sebagaimana dalam kitab Al-Kabairnya Imam Az-Zahabi. Nah, adapun hadis di atas tadi, yaitu imra'atun mata, perempuan istri yang mati suaminya tadi, walaha auladun sigar, baginya itu punya anak kecil, fahabasat, menahan dirinya enggak menikah lagi. Itu min tamami hadis. Ini yaitu bagian dari kesempurnaan hadis di atas tadi yang panjang. Nah, sekitar 3 kali bacaan ke belakang, bunyi hadisnya arba'atun minan nisa fil jannah. Ada 4 wanita dalam surga, wa arba'atun finnar, dan 4 perempuan dalam neraka. Nah, yang keempatnya tadi, perempuan yang meninggal suaminya nggak menikah lagi ya. Fokus menjaga anak-anaknya yang masih kecil. Kalau anaknya sudah besar ya nggak apa-apa. Jadi bukan berarti larangan menikah juga. Boleh aja perempuan menikah. Apalagi perempuan butuh kepada nafkah kan. Cari suami yang baik, yang mau menerima anaknya. Nah, ternyata banyak juga hadis-hadis lain yang semakna dengan hadis ini. Ini Syekh Abu Mustafa Asep menyatakan, wa fi maknahu. Dan dalam maknanya hadis di atas tadi itu, ada beberapa hadis yang lain yang maknanya mirip-mirip. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, ana wa mra'atun saf'aul khaddaini kahataini fil jannah. Bermula saya dan perempuan yang hitam legam pipinya. Saf'a itu perempuan yang tadinya putih, kemudian pipinya menjadi hitam karena terbakar matahari. Apa bahasa Indonesianya? Saf'a, perempuan yang kulitnya hitam gara-gara tersengat matahari, menggambarkan tentang kerja kerasnya ini. Perempuan yang terpaksa bekerja keras demi membiayai kehidupan anaknya karena suaminya udah meninggal. Ini gambaran Nabi. Ana wa mura'atun saf'aul khaddain. Adapun saya dan seorang perempuan yang hitam 2 pipinya, itu kahataini, seperti 2 jari. Nabi menyatakan, kahataini, seperti 2 jari ini fil jannah, dalam surga. Nah, kemudian Nabi menguraikan dalam hadis ini kan, imra'atun ta'ayyamat min daujiha, yakni seorang istri yang menjadi janda ia dari suaminya, wahabasat nafsaha ala banatiha, menahan ia akan dirinya di atas putri-putrinya. Di sini memang anak perempuan, tapi anak laki-laki juga sama kan. Cuma anak perempuan kan lebih khusus, dia perlu dapat perhatian khusus. Nah, ta'ayyaman, seorang istri yang janda ia dari suaminya, wahabasat, menahan ia akan dirinya ala banatiha, di atas putri-putrinya, hatta banu. Nah kan di sini memang aneh lafaz hadisnya. Tadi bana, sekarang banu, hatta banu. Makna banu, hingga mandiri mereka. Banu bain, terpisah, hingga mereka mandiri, sudah gede, matu, atau hingga mereka meninggal. Artinya dia fokus mengurus anak-anaknya. Nah. Auradahul Imam Al-Ghazali fil Ihya, membawakan akan ini hadis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, juzuk 2.
Qala al-Hafidz al-Iraqi, berkatalah oleh Hafidz Iraqi dalam Tahrir Ihya. Apa kata beliau? Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud. Min hadis Abi Malik al-Asja'i, dari hadis Abi Malik al-Asja'i bisa nadin dhaif dengan sanad yang lemah. Artinya walaupun lemah minimal ada sanadnya kan. Kan banyak hadis sebelumnya malah nggak ada sanad. Ini ada sanad, cuma lemah. Yang kedua, hadis-hadis yang mirip. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ayyuma imra'atin qa'adat ala baiti auladiha. Siapapun istri yang duduk dia di atas rumah anak-anaknya. Jadi makna duduk di atas rumah anak-anaknya ini maknanya bukan tinggal di rumah anaknya, bukan. Boleh tinggal di rumah anaknya, tapi maksudnya begini, dia nggak menikah lagi. Biasanya seorang istri yang menikah kan berada di rumah suaminya. Ini dia berada di rumah anaknya dalam rangka mengurus anaknya. Maknanya dia nggak menikah lagi begitu suaminya meninggal. Karena beliau membawakan hadis ini untuk mendukung makna hadis pertama. Maknanya seperti itu. Ayyuma mra'atin, siapapun istri keadat duduk ia di atas rumah anak-anaknya, fahiya ma'i fil jannah, maka perempuan tadi bersamaku dalam surga, kata Nabi kan. Dzakarahu menyebutkan akan ini hadis oleh Al-Imam Suyuti, oleh Imam Suyuti dalam Jami' As-Shaghir. Waqala Imam Suyuti berkata, rawahu Ibnu Bashran, meriwayatkan akan ini hadis juga oleh Ibnu Bashran fi amalih, dalam kitab amalinya, an Anasin, dari Anas. Qala al-Munawi, berkata oleh Syekh Munawi dalam Faidul Qadir, ad-dhahir, yang dhahir itu annal murada, bahwa sungguh yang dimaksud dengan duduknya si istri di atas mereka. Apa makna istri duduk di rumah anaknya? Secara zahir kata Syekh Munawi, bahwa sungguh yang dimaksud dengan duduknya istri di atas mereka anak-anaknya ta'azzubuha. Ta'azzub, menjanda kan? Ta'azzub, menjandanya si istri. Makna ta'azzub itu mengkhususkan diri untuk anaknya, mengkhususkan dirinya si istri liyutmihim, bagi yatim mereka. Maknanya fokus menjaga anak yatim. Wasabruha 'anir rijal, dan sabarnya si istri dari laki-laki. Mana sabarnya si istri dari laki-laki, dia nggak menikah lagi kan? Sabar menjauhkan diri dari laki-laki. Wa 'anit tawassu'i fin nafaqati minhum li ajlil aulad, dan sabar dari mendapatkan kelapangan dalam nafkah dari mereka para laki-laki karena anak. Rela hidup apa adanya, nggak mau menikah lagi. Walaupun dengan sebab menikah jadi dapat banyak nafkah, enggak, fokus menjaga anaknya. Itu maksudnya istri duduk di rumah anak. Wa annal murada bil ma'iyah, dan bahwa sungguh yang dimaksud dengan ma'iyah. Ma'iyah di sini kata Nabi tadi kan, fahiya ma'iyah fil jannah. Maka perempuan tadi itu bersamaku dalam surga. Apa makna bersamaku? Apakah setingkat dengan Nabi? Nah, tentunya enggak kan? Enggak mungkin setingkat dengan para nabi, karena para nabi enggak bisa dibandingkan dengan orang lain. Makanya beliau perlu menjelaskan muradnya. Wa annal muradal bil ma'iyah, bahwa sungguh yang dimaksud dengan ma'iyah kebersamaan dalam hadis, yaitu al-ma'iyyatu fi sabqi ilal jannah, kebersamaan dalam mendahului kepada surga. Artinya cepat masuk surga. Perempuan tadi cepat masuk surga, lebih cepat dari orang lain. Bikarina dia khabar, dengan dalil, dengan karinah ada hadis lain. Hadis lain jelas maksudnya, ini bunyinya. Ana awaluman yadkhulul jannah, kata Nabi. Saya itu awal orang yang akan masuk ke dalam surga. Lakin tubadiruni imra'atun, tetapi mendahului akan saya oleh seorang perempuan. Ada seorang perempuan tiba-tiba sudah muncul dalam surga. Faqulu, maka aku berkata, man anti? Siapa kamu hai perempuan? Fataqulu, perempuan itu berkata, ana imra'atun qa'adtu ala aitami. Saya adalah seorang perempuan yang saya duduk kepada anak-anak yatim saya. Itu tadi makna saya duduk, saya fokus tidak menikah lagi, fokus untuk mengurus anak-anak yatim saya. Nah, itu maknanya kan. Wa amma darajatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam falaisa ma'ahu fiha ahadun. Adapun derajat Nabi kita alaihi salam, maka tidaklah bersama Nabi kita dalamnya surga itu siapapun ya. Nah, itu makna bersamaku, bukan di samping Nabi, bukan. Begitu para ulama memaknai hadis ya. Jadi kita kalau nggak baca syarah hadis pasti nggak paham ya. Nggak paham, Masya Allah. Kadang melenceng dari lafadznya, bergeser jauh. Masya Allah. Hmm, bentar.
Nah, itu. Wa ibaratul Azizi fi Sirajil Munir. Adapun berburak ibarat Syekh Azizi dalam kitab Sirajil Munir, beliau menulis di sana begini, ayyumamra'atin qa'adat. Siapapun perempuan yang duduk ia. Apa makna duduk? Tarakatit tazawuja. Ini lebih jelas kan? Meninggalkan ia akan menikah. Siapapun perempuan yang tidak menikah lagi, wahadanathum, dan menjaga ia akan mereka anak-anaknya. Ba'da mauti abihim, sesudah meninggal bapak mereka. Ya. Dalam hadis di atas tadi, qauluhu faidza imra'atun tubadiruni, kan tiba-tiba seorang perempuan mendahului akan aku. Apa makna tubadiruni itu? Sahabat pun nih sama. Mendahulukan ia akan aku kepada pintu surga. Tadkhulu qabli, masuk ia sebelumku. Cara ihya. Insyaallah sejam aja kita ngaji. Baru 40 menit. Oke. Bagaimana teman-teman? Masih ada orang? Ya, kitab Izharuz Zaid. Izharuz Zaid. Syarah Qudul Zaid. Beli kitabnya. Bagus kitab ini. Saya suka. Menarik. Nah, ini kitabnya. Ada beberapa orang sudah beli. Termasuk Ustadz Teh Poci ini sudah ada kitabnya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Teh Poci ya. Ya, lebih enak nyimak pakai kitab kan. Bisa didobit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Waalaikumsalam, Sayyidah. Masya Allah, hantar kan Ustaz? Ada kitabnya. Pesan kitabnya di Gundul Mantul. WA aja. Nah, langsung dikirim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, haramallahu ala kulli adamiyyin al-jannata yadkhuluha qabli. Mengharamkan oleh Allah kepada setiap Bani Adam, setiap manusia akan surga, yang akan masuk ia ke dalamnya surga sebelumku. Enggak boleh siapapun masuk surga sebelumku, ghaira anni anduru. Selain, kata Nabi, bahwa sungguhnya saya melihat an yamini di sebelah kananku. Fa idzam ra'atun tubadiruni, tiba-tiba seorang wanita mendahului akan saya ke pintu surga. Fa aqulu, maka aku berkata, ma li hadhihi tubadiruni. Kenapa ini perempuan mendahului saya? Fayuqalu li, maka dikatakan bagiku. Ada yang menjawab untuk Nabi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi imra'atun kanat hasna'a. Ini adalah seorang perempuan yang ada yaitu cantik, hasna, cantik, jamilatan, cantik juga. Cantiknya double. Ini seorang perempuan yang cantik banget. Wa kana indaha yatamalaha, dan adalah di sisinya perempuan itu beberapa anak yatim baginya perempuan. Dia punya anak yatim, fasabaran alaihinna, maka sabar ia di atas mereka anak-anaknya. Hatta balagha amruhunna alladhi balagha, hingga sampailah oleh urusan mereka akan alladhi yang sampai ya, mananya hingga anak-anaknya balik gede. Fasyakarallahu laha dzalik, maka berterima kasih oleh Allah untuknya perempuan akan demikian. Dia meninggal suaminya padahal dia masih muda, masih cantik kan, tapi dia rela tidak menikah demi menjaga anak-anaknya. Maka Allah memberi balasan, dipercepat masuk surga. Insyaallah kan. Nah, itu. Qauluhu wa kana 'indaha yatamalaha, adalah di sisinya si istri tadi, perempuan tadi itu ayatama, anak-anak yatim baginya si istri. Anak yatim di sini umum, min dzukurin wa inasin, laki-laki dan perempuan. Fasabaran alaihinna, maka sabar ia di atas mereka anak-anaknya. Walam tatazawwaj, tidak menikah ia. Khaufan alaihinna, karena khawatir terhadap mereka. Mana khawatir di atas mereka, khawatir mereka anak-anaknya terlantar ya. Hatta balagha amruhunna, hingga sampailah oleh urusan mereka anak-anaknya, yakni fi'lun wa fa'ilun. Enggak. Balagha fi'il, amru fa'il. Alladzi balagha, hingga sampailah oleh urusannya anak-anak akan alladzi yang sampai ya. Anaknya balik min rusydin wa bulugh. Rusydin, anaknya besar, sudah pintar, sudah balik, sudah bisa mandiri.
Nah, baru dia kalau mau nikah, nikah lagi. Nah, hadis ini kelihatannya nih sahih nih. Ini hadis haramallahu ta'ala ala kulli adamiyyin al-jannata yadkhuluha qabli ila, hadis di atas tadi. Itu auradahul Imamul Ghazali fil Ihya. Membawakan akan ini hadis oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Qala al-Hafidz al-Iraqi, Hafidz Iraqi berkata dalam Takhrij Ihya. Rawahu al-Kharaiti fi Makarimil Akhlaq. Meriwayatkan akan ini hadis juga oleh Kharaiti dalam kitab Makarimil Akhlaq. Min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, bisanadin dhaif, dengan sanad yang lemah, sanadnya lemah tapi ada sanadnya. Qala Zabidi, berkata Syekh Zabidi dalam Syarhil Ihya, wa kadzalika, demikian pula meriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus bihadzal lafzi, dengan ini lafaz. Nah, baru selesai 4 perempuan yang calon penghuni surga, atau bahkan duluan masuk surga dibanding dengan perempuan-perempuan yang lain di atas ya. Nah, kemudian baru lanjutan separuh hadis berikutnya, perempuan-perempuan calon penghuni neraka. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, wa ammal arba'atul lawati finnar, adapun empat perempuan yang ada dalam neraka. Itu satu, famra'atun badhiyatul lisan. Maka yang pertama itu perempuan yang badhiyatul lisan, ay fahishatuhu, yang keji lidahnya, jahat, tajam. Kalau ngomong nyindir terus, melukai. Badhiyatul lisan ay fahishatuhu, keji lidahnya, tajam, nyakitin, suka nyindir. Nah, itu yang tajam lidahnya ala zaujiha, di atas suaminya. PDF juga bisa dibeli di webnya langsung. Ketik aja di Darud Dia. Di Darud Dia itu bisa dimiliki PDF-nya. Ini kitab cetakan Darud Dia. Jadi beli di web Darud Dia, ketik aja nanti ada $20. PDF-nya lebih mahal malah. Nah, enggak? Jadi sama seperti versi cetakan asli Darud Dia, 305.000. $19 kalau nggak salah. Hampir 300 ribuan. Ya, yaitu imratun badhiyatul lisan, seorang perempuan yang keji lidahnya ala zaujiha, atas suaminya. In ghaba anha zaujuha, jika gaib darinya istri oleh suaminya. Alam tasun nafsaha, tidak menjaga ianya si istri tadi akan dirinya. Wa in hadara, jika hadir suaminya, jika suaminya ada bersamanya. Azathu, menyakiti ia akan suaminya. Suaminya nggak ada, dia jahat. Suaminya ada di rumah pun jahat ya. Bagaimana cara membaca azat? Bimaddil hamzah, panjang hamzahnya. Ai aghdabathu min ghairi dhambin. Artinya membuat marah ianya si istri akannya suami tanpa kesalahan. Nah, itu. Fa in hadara, jika hadir ianya suami, azathu, menyakiti ia akannya suami, bilisaniha, dengan lidahnya. Nah, itu. Mana tadi? Nah, ini kita baca qauluhu tadi kan. Tadi perempuan calon penghuni neraka yang pertama imratun badhiyatul lisan, yang keji lidahnya. Qaulu imratun badhiyatul lisan hiyal ula, yaitu perempuan yang pertama. Ada 4 perempuan, yang pertama ya, yang tajam lidahnya. Faidatun hadisiyatun, ini adalah faedah hadisiyah, faedah yang berkaitan dengan hadis. Apa faedahnya? Nama kitabnya Izharuz Zaid.
An Abi Umamah taqala, dari Abi Umamah berkata, ianya Abi Umamah, ja'at ilan Nabi, datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam imratun, oleh seorang perempuan. Seorang perempuan datang kepada Nabi. Perempuan yang mana? Badiyatul lisan. Baziatul lisan tadi ya. Perempuan yang tajam lidahnya datang kepada Nabi. Qad urifa dzalika minha, yang sungguh telah diketahui akan demikian darinya si perempuan. Mana diketahuikan akan demikian dari perempuan, perempuan itu sudah terkenal memang lidahnya tajam. Lidahnya tajam. Dia datang kepada Nabi. Wa baina yadayhi qadidun ya'kuluh, dan di hadapan Nabi itu ada qadid. Qadid itu daging kering ya. Daging kering bahasa kita. Qadid namanya. Apa bahasa orang sini bilang dendeng apa? Wa baina yadayhi qadid, dan di hadapan Nabi itu ada daging ya'kuluhu, yang Nabi sedang memakan akannya daging. Ternyata Nabi sedang makan daging. Fa akhadhan nabiyyu, maka mengambil oleh Nabi alaihi salatu wasallam qadidatan, akan sepotong daging tadi. Fiha asabun, yang dalamnya qadid, yang dalamnya sepotong daging itu ada urat-uratnya. Nabi ngambil secuil daging tadi, fa'alqaha ila fihi, maka memasukkan oleh Nabi akannya daging ke mulutnya. Nabi makan nih. Saya gambarkan lagi seorang perempuan yang terkenal dengan lidahnya yang tajam datang kepada Nabi. Nabi ketika itu di depan beliau ada daging kering. Kemudian Nabi menyambil secuil yang ada urat-uratnya, Nabi memasukkan ke mulut. Faja'ala yaluquha maratan ala janibihi hadza wa maratan ala janibihil ukhra. Maka jadi ianya Nabi mengunyah ianya Nabi, laqa yaluqu, mengunyah. Jadi ianya Nabi mengunyah ianya Nabi akannya daging, sekali di atas sisinya Nabi yang ini dan sekali di atas sisinya Nabi yang lain. Maknanya Nabi mengunyah kadang di mulut sebelah kiri, kadang di mulut sebelah kanan. Nabi ngunyah. Faqalatil mar'atu, maka berkatalah oleh perempuan tadi, ya Nabi Allah, wahai Nabi, ala tut'imuni, tidakkah engkau memberi aku? Tidaklah engkau memberi makan kepadaku. Kok aku enggak ditawarkan ya Rasul dagingnya? Ini perempuan juga pengen daging. Qala, Nabi berkata, bala, baik. Fana walaha mimma baina yadai. Maka memberikan oleh Nabi akannya si perempuan tadi dari apa? Dari daging-daging yang ada di hadapan Nabi. Nabi memberikan sedikit yang ada di depan Nabi. Qalat, perempuan itu berkata, lah, enggak mau yang di depan. Enggak mau yang di depan. Illalladzi fi fika. Tidak, kecuali daging yang ada dalam mulutmu ya Rasul. Aku mau yang sedang engkau kunyah ya Rasul. Enggak mau yang ada di hadapanmu. Nah, ini keren juga nih cerita ini kan. Ini ujung-ujungnya kayaknya daging itu jadi obat nanti. Fa akhrajahu, maka mengeluarkan oleh Nabi akannya daging tadi. Fa ataha, memberikan oleh Nabi akannya si perempuan akannya daging kan. Ata maf'ulnya dua. Yang satu mahdu karena maklum kan. Fa ataha, maka memberikan oleh Nabi akan daging tersebut kepadanya perempuan tadi. Yang Nabi, daging yang sedang Nabi kunyah, Nabi keluarkan, Nabi berikan. Fa'alqadhu fi famiha, maka memasukkan ianya si perempuan akannya daging dalam mulutnya. Falam tazal taluquhu hatta btala'anhu. Maka senantiasa ianya perempuan mengunyah ia akannya daging hatta btala'an, hingga menelan ia akannya daging, hingga dia makan. Falam yu'lam min tilkal mar'ati ba'da dzalikal amri alladzi kana 'alaihi minal bid'ah waz-zirabah. Maka tidak diketahui dari demikian perempuan tadi sesudah demikian perkara yang ada ia di atasnya si perempuan. Maka tidak diketahui dari demikian perempuan sesudah demikian perkara. Sesudah demikian. Ini amru mudah-mudahan. Ba'da dzalikal amru. Atau ba'da dzalikal amri alladzi naib fa'il yu'lam. Maka tidak diketahui dari demikian perempuan sesudah demikian perkara tadi akan alladzi. Yang ada ianya si perempuan di atasnya alladzi, daripada bid'ah, tajam lidahnya. Wazirobah, zirobah maknanya fahisha, sama, keji. Artinya sesudah peristiwa ini, perempuan itu tidak diketahui lagi memiliki sifat buruk tadi. Kayaknya jadi obat nih, sembuhlah. Karena dia memakan bekas Nabi kan. Sembuh nih dari tajam lidahnya. Mudah-mudahan begitu maknanya. Maka tidak diketahui dari demikian perempuan tadi sesudah demikian perkara akan alladzi, yang ada ianya perempuan di atasnya alladzi. Minal biza, tajam lidahnya, wazirobah, dan fahisyah, keji lisannya. Rawahu Tabarani, meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir. Qala Al-Haisami, berkata oleh Syekh Haisami,
Nuruddin Al-Haisami dalam Majma'iz Zawaid, apa kata beliau? Wa fihi Ali bin Yazid dalam hadis tadi. Dalam sanadnya ada Ali bin Yazid namanya. Ada Yazid, ada Ali bin Yazid Al-Haniyu. Wa huwa dha'ifun. Ali bin Yazid ini lemah. Tapi minimal hadisnya ada sumbernya ini. Nah, itu. Qauluhu lam tasun nafsaha. Ketika suaminya nggak ada di rumah, perempuan tadi nggak menjaga dirinya. Lam tasun nafsaha, tidak menjaga ia akan dirinya. Anil jima'il muharram. Dari jima' yang diharamkan. Dari hubungan badan yang haram. Wasihak, dan dari sihak. Sihak hubungan sesama perempuan. Dia nggak menjaga kemaluannya intinya. Kan? Ya. Qauluhu azadhu. Menyakiti ianya istri akannya suami. Kita baca bimaddil hamdah bahwa mimbabi af'ala ya. Azad babnya af'ala. Ada yu'zi. Masya Allah. Ya, ini keren. Kemudian lanjut. Ini baru satu ya. Perempuan yang tajam lidah. Qala Umar bin Al-Khattab, berkata oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata ianya Rasul, ayyuma imra'atin rafa'at sautaha, siapapun istri yang meninggikan ia akan suaranya ala zawjiha, di atas suaminya, di atas suara suaminya, illa la'anaha kullu syai', melainkan melaknat, mengutuk akannya perempuan oleh segala sesuatu, tala'an alaihi syamsu, yang terbit di atasnya sesuatu oleh matahari. Ketika matahari terbit, bagian apa yang terkena sinar matahari? Seluruh bumi tentunya kan? Nah, seluruh bumi akan melaknat perempuan yang keras suaranya terhadap suaminya. Itu hadis dari Khalifah Umar. Hadis Umar bin Al-Khattab. Adapun hadis Umar bin Al-Khattab di atasnya, ni ayyuma mura'atin rafa'an sautaha ala zawjiha illa la'anaha kullu syai'in tala'an alaihi syamsu, itu auradahu aidan, membawakan akan ini hadis juga oleh pemilik kitab Qurratul Uyun dalam kitab Qurratul Uyun Syarhi Mandumat Ibn Ya'mur. Ini juga harus dibaca kitab ini. Tapi dari kita membaca kitab Izharuz Zain ini, kita dapat gambaran bahwa dalam kitab Qurratul Uyun banyak banget hadis-hadis lemah. Bahkan nggak ada asal muasalnya. Membahas tentang kehidupan rumah tangga juga. Bilafdi dengan lafaz, ini lafaz dalam kitab Qurratul Uyun. Ayyuma mura'atin rafa'at sautaha fauqa sauti zawjiha. Lebih jelas nih kan. Siapapun istri yang meninggikan suaranya di atas suara suaminya, la'anaha kullu syai'in, melaknat akannya oleh segala sesuatu, tola'an alaihi syamsu, yang terbit di atasnya sesuatu oleh matahari, illa an tatuba wa tarji'a, kecuali taubat ianya istri dan kembali ia. Apa kata Syekh Abu Mustafa Asep? Walam adfar bihi ilal an, tidak aku dapati dengannya hadis hingga sekarang, bisyai'in, pada sesuatu, min kutubil hadis, dari kitab hadis. Maknanya nggak ada sumbernya. Kemudian, wa fi Durratin Nasihin, dalam kitab Durratin Nasihin juga tertulis hadis ini nih. Dalam kitab Durratun Nasihin tertulis, Aruya an Abi Bakrin Siddiq, diriwayatkan dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu annahu qala, sesungguhnya Abu Bakar itu berkata iya. Apa kata Abu Bakar? Sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ianya Rasul, ayyuma mra'atin 'adzabat zaujaha bilisaniha, siapapun istri yang menyiksa ia akan suaminya dengan lidahnya. Menyiksa suaminya dengan lidahnya. Bentar. Ayyuma mra'atin, siapapun istri azzabat yang menyiksa ia akan suaminya bilisaniha, dengan lidahnya, fahya fi la'natillah, maka istri itu berada dalam laknat Allah, wa sakhatihi, dalam marahnya Allah, wa la'natil malaikah, dan dalam kutukan malaikat, wa nas, dalam kutukan manusia seluruhnya. Hakadza auradahu bila isnadin, demikianlah membawakan oleh pemilik Durratun Nasihin akannya hadis bila isnadin, dengan tanpa sanad. Qala mukharriju Durratin Nasihin, berkatalah oleh pentahrir kitab Durratun Nasihin, halaman 53, apa katanya? Lam najid lahu aslan fil kutubil lati bi aidina, tidak kami dapati baginya hadis akan asal sama sekali dalam kitab-kitab yang ada di tangan-tangan kami. Di antara sekian banyak kitab hadis yang kami miliki, ya kan, berpustaka-pustaka, tapi hadis di atas nggak ada sumber. Ini hati-hati bagi yang suka membaca kitab Durratun Nasihin ya.
baca yang versi ada ta'liqnya. Nah, cari cetakan yang ada ta'liqnya supaya kita tahu status hadisnya. Supaya nggak menipu umat dengan hadis-hadis palsu. Hadis sahih ayat Quran banyak banget ya. Banyak banget. Di segala bidang apapun yang kita bahas ada dalil sahihnya kan. Cuma kan kita manusia biasanya suka yang aneh-aneh ya. Iya, aneh-aneh itu banyak ada dalam hadis palsu, hadis lemah, Israelia. Aneh-aneh. Dikit lagi ya. 1 poin lagi saya baca. Yang kedua, perempuan calon penghuni neraka nih. Kalau nggak tobat, wa imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutik. Seorang istri yang memberatkan dia akan suaminya akan sesuatu yang tidak sanggup ianya suami. Membebani suaminya. Qauluhu wa imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutik. Yaitu perempuan yang membebani ia akan suaminya akan sesuatu yang tidak sanggup ianya suami. Wa hiya saniyatu. Nah, ini imra'atun tukallifu ini perempuan yang kedua. Wahya saniyah yang kedua. Wa fi Duratin Nasihin, dan dalam kitab Duratun Nasihin tertulis Ruya an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu annahu qala. Maksudnya Abdurrahman itu berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, ayyuma mar'atin adkhalat ala zawjiha al-ghamma. Siapapun istri yang memasukkan ia kepada suaminya akan kesedihan. Ghamma, kedukaan, kesedihan, galau, bikin suami galau. Fi amrin nafkah, dalam urusan nafkah khususnya nih. Suaminya mampu beli Oppo, minta iPhone. Galau suami ini. Au kallafathu ma la yutiqu, atau membebani ia akannya suami sesuatu yang tidak sanggup ianya suami akannya sesuatu. Apa balasan Allah kepada wanita ini? La yaqbalullahu minha sarfan wala adla. Saya tidak menerima oleh Allah darinya perempuan akan sarfa, ibadah wajib, wala adlan, dan tidak pula ibadah sunnah. Tidak terima ibadahnya. Hakadha auradahu bila adwin wala isnadin. Demikianlah membawakan oleh pemilik kitab Duratun Nasihin akan ini hadis bila adwin, tanpa menisbatkan. Bila adwin tidak menisbatkan hadis ini berasal dari mana. Wala isnadin, tanpa sanad juga. Karena nggak ada sanad, nggak bisa diteliti sahih atau tidak, langsung ditolak. Qala mukhariju Duratin Nasihin, berkatalah oleh pentahrid kitab Duratun Nasihin, lam najid lahu aslan, kami tidak dapati bagi hadis di atas akan asal, nggak ada sumbernya. Wa auradahu aidan Syekhu Muhammadul Mukhtar Syangkiti, membawakan akan ini hadis juga oleh Syekh Muhammad Mukhtar Syangkiti Al-Maliki dalam kitabnya Isy'aril Mutadawwijin. Ini heran juga kita ya, kenapa banyak ulama membawa hadis-hadis yang nggak ada sanad dalam kitab nasihat. Nah, kenapa suka memberi nasihat dengan dalil yang nggak bisa dipertanggungjawabkan? Ini kan jadi tanda tanya juga. Makanya para ulama menganjurkan kita baca kitab-kitab yang akurat, kayak Riyadhus Shalihin misalkan kan, atau Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis yang pilihan. Jadi khususnya kitab-kitab yang berkaitan dengan nasihat tapi yang dikarang oleh ulama hadis. Kalau kitab yang dikarang oleh ulama hadis yang paham hadis sahih, hadis lemah, itu selamat kita. Karena ada juga kitab-kitab nasihat dikarang bukan oleh ulama hadis. Cuma ulama kayak zaman sekarang penceramah misalkan, para pengkhutbah kan, suka berceramah, akhirnya ngumpulkan kan. Nah, tapi beliau nggak meneliti apakah hadis itu sahih atau tidak, hanya membahas maknanya saja. Nah, itu bahaya juga. Ya, karena berat ancaman menyebarkan hadis palsu kalau kita ada unsur kesengajaan. Kalau nggak sengaja, mudah-mudahan ya ancamannya nggak terlalu berat ya. Karena dalam hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan, sengaja bohong atas nama Nabi kan, falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu kan ngeri. Nah, itu. Nah, ini beliau menjelaskan kenapa banyak hadis palsu dalam kitab-kitab. Atau kenapa di sini Syekh Mustafa banyak mengutip hadis dari Duratun Nasihin dan dari mana-mana kan? Tujuan beliau pengen memberitahukan kepada kita agar kita tahu itu hadis palsu. Ini saya baca dikit lagi. Kemudian wazada, dan menambah ia Syekh Syangkiti. Syekh Syangkiti dalam kitabnya Isy'aril Mutadawwij membawakan hadis tadi nih. Hadis istri membuat suaminya gundah urusan nafkah.
Wazada menambah ianya beliau menambahkan beberapa hadis lagi yang mirip-mirip. Qala Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal berkata, ayyuma mar'atin lam tarfuq bi zawjiha. Siapapun istri yang tidak lembut ia terhadap suaminya, wa hammalathu, membebani ianya si istri akannya suami, ma la yaqdiru alaih, sesuatu yang tidak mampu ianya suami atasnya sesuatu, wa ma la yutiqu, sama kan? Yaqdiru la yutiqu sama, tidak mampu dia tidak menyanggupinya. Lam tuqbal minha hasanatun, dia tidak diterima dari perempuan tadi akan kebaikannya. Watalqallah wa huwa 'alaiha ghadban, dan menemui ianya istri akan Allah padahal dianya Allah di atasnya istri itu yang marah. Bertemu Allah di akhirat nanti dalam keadaan Allah marah kepadanya. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas, dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an, qala, berkata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, ayyuma mar'atin kallafat zawjaha, siapapun perempuan yang membebani ia akan suaminya fauqa taqatih, di atas kemampuannya suami, illa adzabahallahu, melainkan menyiksa akannya istri oleh Allah ma'al yahudi wan nasara, bersama Yahudi dan Nasrani. Ini kan berat banget nih ancamannya. Kesalahannya sedikit nih. Wa an Sa'id bin Musayyab, dan dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an berkata ianya Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuma mar'atin talabat min zawjiha syai'an, siapapun istri minta ia dari suaminya akan sesuatu, wa hiya ta'lamu annahu la yaqdiru 'alaiha, padahal istri itu tahu ia bahwa sungguhnya suami enggak sanggup ia atasnya sesuatu. Minta aneh-aneh, minta mobil Pajero, suaminya enggak mampu beli. Masya Allah, saya lupa baca komentar. Nah, jangan pakai PDF, saudaraku. Pakailah kitab cetak. Pukul 6 setiap pagi. Mana tadi ya? Melainkan tolabah meminta akannya istri oleh Allah pada hari kiamat bimtidadil azab, dengan perpanjangan azab. Nah, akan diperpanjang azab. Nah, ini yang pengen saya bacakan nih, kesimpulan terakhir ini sebelum kita titik. Ya. Hakadha auradaha bila isnadi. Demikianlah membawakan oleh Syekh Syangkiti akannya hadis dengan tanpa sanad. Nggak ada sanad. Demikianlah membawa oleh beliau akan ini kitab dengan akan ini hadis dengan tanpa sanad, wal hadis susani wasalih, dan bermula hadis yang kedua dan ketiga di atas. Auradahuma, membawakan juga akan keduanya dua hadis juga dalam kitab Qurratul Uyun syarah Mandhumah Ibnu Ya'mun. Wal gharadu min iradi amsalihah, bermula maksud dari membawakan yang seperti ini hadis di sini. Kenapa beliau panjang lebar membawa hadis ini? Idharut tatabung, untuk mendahirkan pemeriksaan. Tatabung itu apa namanya? Mengikut, menyusul, mencari hadis kan? Untuk mendahirkan tatabung wa taftish, untuk mendahirkan pemeriksaan, taftish pemeriksaan, tangkib pemeriksaan, untuk mendahirkan pemeriksaan an masdaril ahadits, tentang sumber-sumber hadis. Sumber hadis aurada hal matin wa syarih, hadis yang dibawakan akan hadis oleh pemilik matan dan oleh syarih. Tujuannya untuk kita tahu hadis-hadis yang mirip-mirip, yang hadis itu memang nggak ada sanad. La taksiru dzikril ahadisil maudhu'ah, bukan tujuannya memperbanyak menyebut hadis-hadis palsu, wallahu a'lam kan. Artinya tujuannya untuk kita agar kita tahu ini hadis-hadis palsu, jangan dikutip. Boleh menulis hadis palsu dalam kitab dengan ketentuan kita jelaskan ini palsu. Kalau kita nggak menjelaskan, nah kita berdosa ini. Kan diminta tanggung jawabnya nanti kan. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ini karena sudah sejam lebih, titik sampai di sini. Kita lanjutkan kitab satu lagi, Anwarul Muhammadiyah.